Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Jerry selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Pembangunan kelas C dan teman-teman yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan ringkasan chapter 8 dan 15 yang telah kami buat dari buku Economic Development 13 Edition by Michael P. Todaro and Stephen C. Smith. Next slide. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Regina Anastasia dengan NIM akhir 071. Saya Mariela Asma Francisca dengan NIM akhir 055. Saya Dinda Rayhan dengan NIM akhir 046. Yang pertama dari chapter 8 ada 8.1. The Central Roles of Education and Health. Peran sentral pendidikan dan kesehatan. Pendidikan dan kesehatan merupakan tujuan dasar pembangunan. Kesehatan adalah pusat kesejahteraan dan pendidikan sangat penting untuk kehidupan yang esensial dan bermanfaat. Keduanya fundamental bagi gagasan yang lebih luas tentang human capabilities pada bidang pembangunan. PBB melaporkan bahwa meskipun masih ada 750 juta atau lebih orang buta huruf, kabar baiknya adalah bahwa 85% dari semua orang melek huruf saat ini. Jepang memiliki rata-rata lebih dari 12 tahun sekolah, rata-rata warga negara di sub-Sahara Afrika dan Asia Selatan menghabiskan waktu kurang dari 6 tahun di sekolah. 8.1.1 tentang pendidikan dan kesehatan sebagai investasi bersama untuk pembangunan. Kesehatan dan pendidikan terkait erat dalam pembangunan ekonomi. Di satu sisi, modal kesehatan yang lebih besar dapat meningkatkan pengembalian investasi di bidang pendidikan. Sebagian karena kesehatan merupakan faktor penting dalam kehadiran di sekolah dan dalam proses belajar seorang anak. Hanya di Afrika Sahara, di mana harapan hidup turun karena krisis AIDS, ada keraguan yang mengarah pada peningkatan kesehatan. Lalu 8.1.2 meningkatkan kesehatan dan pendidikan. Mengapa meningkatkan pendapatan tidak cukup? Tingkat kesehatan dan pendidikan jauh lebih tinggi di negara-negara berpenghasilan tinggi. Ada alasan untuk melihat bahwa kausalitas berjalan di dua arah. Dengan pendapatan yang tinggi, orang dan pemerintah dapat membelanjakan lebih banyak untuk pendidikan dan kesehatan. Dan dengan kesehatan dan pendidikan yang lebih baik, produktivitas dan pendapatan yang lebih tinggi dimungkinkan. Jika hubungan antara pendidikan dan gizi memang cukup rendah, seperti yang disarankan oleh beberapa penelitian, maka kebijakan pembangunan yang menekankan peningkatan pendapatan orang miskin tanpa memperhatikan cara pengeluaran sumber daya tambahan ini di dalam keluarga mungkin tidak mengarah pada peningkatan kesehatan dan pembangunan yang berhasil. Lalu 8.2 Investing in Education and Health, the Human Capital Approach. Berinvestasi dalam pendidikan dan kesehatan, pendekatan sumber daya manusia. Analisis investasi di bidang kesehatan dan pendidikan disatukan dalam pendekatan human capital. Human capital adalah istilah yang sering digunakan para ekonom untuk pendidikan, kesehatan, dan lainnya yang dapat meningkatkan produktivitas ketika ditingkatkan. Gambar 8.2 memberikan representasi skematik dari pertukaran dan terlibat dalam keputusan untuk melanjutkan sekolah. Diasumsikan bahwa individu bekerja sejak dia menyelesaikan sekolah sampai dia tidak dapat bekerja, pensiun, atau mati. Tabel 8.1 menunjukkan tingkat pengembalian sosial untuk pendidikan individu, termasuk jumlah subsidi publik untuk pendidikan. Tabel 8.2 juga dapat digunakan untuk menggambarkan pertukaran manfaat biaya dari sudut pandang kebijakan publik dengan memasukkan biaya fiskal dan manfaat kesejahteraan sosial. 8.2.1 tentang manfaat dan biaya sosial basis pribadi. Di negara-negara berkembang, biaya pendidikan meningkat dengan cepat saat siswa menaiki tangga pendidikan. Biaya sekolah swasta meningkat lebih lambat atau bahkan mungkin menurun. Ini dapat menyebabkan alokasi sumber daya yang miring ketika kepentingan pribadi menggantikan investasi sosial. Lalu yang selanjutnya 8.3 child labor atau pekerja anak. Menurut Organisasi Pemburuan Internasional, pada 2015 ada 152 juta pekerja anak. 48% diantaranya berusia 11 hingga 17 tahun. Pekerja anak didefinisikan sebagai pekerja di bawah usia minimum untuk bekerja atau terlibat dalam pekerjaan yang mengancam kesehatan, keselamatan, dan moral mereka.
Bentuk-bentuk terburuk dari pekerja anak yaitu membahayakan kesehatan dan kesejahteraan, juga menghilangkan masa regeneratif masa anak-anak. Lalu 8.4 The Gender Gap, Discrimination in Education and Health, kesenjangan gender, diskriminasi dalam pendidikan dan kesehatan. 8.4.1 tentang pendidikan dan gender. Kesenjangan gender pendidikan sangat besar di negara-negara berkembang di Afrika dan Asia Selatan. Di pedesaan Pakistan, 42% laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar mereka, sementara hanya 17% perempuan yang menyelesaikannya. Di daerah perkotaan, kesenjangan lebih kecil tetapi masih cukup besar. Menutup kesenjangan gender pendidikan dengan memperluas kesempatan pendidikan bagi perempuan adalah kunci dari Millennium Development Goals. Peningkatan pendidikan perempuan tidak hanya meningkatkan produktivitas mereka, tetapi juga menghasilkan partisipasi yang lebih besar dalam angkatan kerja, pernikahan yang lebih lambat, kesuburan yang lebih rendah, dan kesehatan gizi anak yang meningkat. 8.4.2 tentang kesehatan dan gender. Female genital mutilation adalah tragedi kesehatan dan gender. Anak perempuan juga menghadapi diskriminasi dalam perawatan kesehatan di banyak negara berkembang. Di Asia Selatan, keluarga lebih cenderung membawa anak laki-laki yang sakit daripada anak perempuan yang sakit ke pusat kesehatan. Hak-hak reproduksi perempuan sering diabaikan, baik secara legal maupun ilegal. 8.4.3 tentang konsekuensi bias gender dalam kesehatan dan pendidikan. Akses pendidikan dan perawatan kesehatan yang rendah untuk anak perempuan menunjukkan saling terkaitnya insentif ekonomi dan pengaturan budaya. Bukti dari Pakistan, Bangladesh, dan negara lain menunjukkan bahwa kita tidak dapat berasumsi bahwa pendidikan anak perempuan akan meningkat secara otomatis seiring dengan peningkatan pendapatan keluarga. Karena lebih dari 1 juta wanita hilang dari angkatan kerja dunia dan puluhan juta pria muda tidak akan dapat menikah dan meningkatnya kemungkinan ketidakstabilan sosial di masa depan, kata Amartya Sen. Sebagian besar penjelasannya adalah perlakuan yang lebih buruk terhadap anak perempuan untuk 5 negara Asia. 8.5 tentang Educational System and Development, sistem dan pengembangan pendidikan. 8.5.1 tentang ekonomi politik pasokan, pendidikan dan permintaan, hubungan antara ketenagakerjaan, peluang, dan tuntutan pendidikan. Sebagian besar literatur dan diskusi publik tentang pendidikan dan pembangunan ekonomi pada umumnya dan pendidikan dan pekerjaan pada khususnya berkisar pada 2 proses ekonomi fundamental, yaitu interaksi antara permintaan yang bermotivasi ekonomi dan persediaan yang responsif secara politik dalam menentukan berapa banyak tempat sekolah berkualitas yang disediakan, siapa yang mendapatkan akses ke tempat-tempat tertentu, dan instruksi seperti apa yang mereka terima, dan perbedaan penting antara manfaat biaya sosial dan pribadi dari berbagai tingkat pendidikan. Di sisi penawaran, jumlah penempatan sekolah di tingkat dasar menengah dan universitas sebagian besar ditentukan oleh proses politik, seringkali tidak terkait dengan kriteria ekonomi. 8.5.2 tentang pembagian pendidikan. Pada gambar 8.3 yang ada juga mengilustrasikan konflik inheren antara privat dan sosial, optimal strategi investasi. Konflik yang akan terus ada selama bersifat pribadi dan penilaian sosial investasi dalam pendidikan terus menyimpang sebagai siswa menaiki tangga pendidikan. Dengan subsidi tertinggi di tingkat tertinggi pendidikan, biasanya dimanfaatkan oleh elit. Inilah salah satu alasan mengapa harus mempertimbangkan struktur dan pola pertumbuhan ekonomi tersebut, juga pertumbuhan investasi, distribusi, atau siapa yang diuntungkan. Selanjutnya 8.6 akan dilanjutkan oleh Maria. Baik, untuk 8.6, Health Measurement and Disease Burden. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mendefinisikan kesehatan sebagai keadaan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang lengkap dan bukan hanya penyakit dan kelemahan. Health Measurement and Disease Burden dibagi menjadi 3, yaitu bagian pertama HIV/AIDS. Hampir 70 juta orang telah terinfeksi virus HIV sejak epidemi AIDS dimulai. Afrika Sub-Sahara tetap menjadi wilayah yang terkena dampak paling parah dengan hampir 1 dari setiap 20 orang dewasa atau 4,9% hidup dengan HIV. WHO juga melaporkan pada tahun 2018 bahwa sejak epidemi AIDS, hampir 70 juta orang telah terinfeksi HIV. Dan sekitar setengahnya
sekitar 37 juta orang telah meninggal karena AIDS. Namun telah ada kemajuan besar dalam perjuangan global melawan HIV/AIDS. Pada 2017 diperkirakan 37 juta orang hidup dengan HIV. Dari jumlah tersebut, sekitar 21 juta orang mengakses terapi antiretroviral atau ART, yang meningkat dari 8 juta pada tahun 2010. Yang kedua, yaitu malaria. Malaria secara langsung menyebabkan lebih dari 1 juta kematian setiap tahunnya. Kebanyakan di antara anak-anak Afrika yang miskin, wanita hamil juga beresiko tinggi. Kasus malaria meninggalkan sekitar 15% dari anak-anak yang selamat dari penyakit ini dengan masalah neurologis yang substansial dan ketidakmampuan untuk belajar. Seorang anak meninggal karena malaria setiap 30 detik. Lebih dari 500 juta orang menjadi sakit parah karena malaria setiap tahunnya. Untuk perang melawan malaria, menekankan perkembangan vaksin malaria dengan dana yang memadai, para spesialis percaya bahwa vaksin yang efektif mungkin hanya beberapa tahun lagi. Tetapi karena korban malaria cenderung berasal dari negara berpenghasilan rendah dan tidak mampu membeli obat mahal, hanya ada sedikit insentif bagi perusahaan farmasi untuk menekankan penelitian dalam hal ini. Namun tekanan pemerintah di negara-negara maju dan keinginan untuk mencetak poin hubungan masyarakat, di antara faktor-faktor lain semakin membuat perusahaan obat mulai menawarkan dengan biaya yang lebih rendah di negara berpenghasilan rendah. Bagian yang ketiga yaitu parasitic worms and other neglected tropical diseases. Insiden cacing parasit yang melemahkan sangat banyak, dengan sekitar 2 miliar orang terkena dampaknya di 300 juta yang mengalami kasus parah. Penyakit yang menjangkiti orang-orang di negara berkembang, skotosimiasis, juga disebut bilharziasis atau demam siput, merupakan salah satu yang terbentuk dalam hal dampak manusia dan pengembangan setelah malaria, yang juga diklasifikasikan sebagai penyakit parasit. Momok lama lainnya yaitu trypanosomiasis Afrika atau penyakit tidur masih menyerang beberapa ratus ribu orang di Afrika Sub-Sahara, kebanyakan di daerah terpencil. Kebanyakan orang yang mengidap penyakit tidur meninggal bahkan sebelum mereka didiagnosis. WHO memperkirakan bahwa penyakit tidur membunuh sekitar 55.000 orang. Namun penyakit tropis yang terabaikan ini akhirnya mulai mendapat perhatian. Jaringan global untuk penyakit tropis terabaikan sedang mengkoordinasi kampanye untuk memerangi momok ini. Manfaat bersih dari perluasan dukungan untuk program kesehatan lain selain HIV/AIDS, termasuk gizi anak dan penyakit tropis yang diabaikan. Selanjutnya, 8.7 Behavioral Economics Insights for Designing Health Policies and Programs. Penelitian terbaru dari bidang yang relatif baru ini telah menunjukkan bagaimana rancangan struktur program, penjangkauan, dan tindak lanjut dapat memperoleh manfaat dengan mempertimbangkan pendekatan ekonomi perilaku. Beberapa studi RCT telah menunjukkan bahwa pengurangan kemiskinan akibat bantuan tunai pada gilirannya mengurangi stres dan depresi dan meningkatkan kesejahteraan psikologis di negara-negara termasuk Meksiko, Malawi, dan Kenya. Selanjutnya, 8.8 Health Productivity and Policy. Yang terbagi menjadi dua, yaitu di bagian pertama, productivity. Studi menunjukkan bahwa orang yang lebih sehat mendapatkan upah yang lebih tinggi. Misalnya tingkat upah harian di Pantai Gading diperkirakan 1 hari kerja per bulan karena sakit daripada tingkat upah pria yang lebih sehat. Bukti yang paling dominan adalah bahwa kesehatan dan gizi memang mempengaruhi lapangan kerja, produktivitas, dan upah, dan secara substansial demikian pula di antara orang-orang termiskin dari yang termiskin. Temuan ini memperbesar prioritas kebijakan kesehatan dalam pembangunan. Kesehatan tidak hanya menjadi tujuan utama, tetapi juga berdampak signifikan pada tingkat pendapatan. Bagian kedua yaitu Health System Policy. Telah lama dipahami bahwa sistem kesehatan beberapa negara berkembang jauh lebih efektif daripada yang lain dalam mencapai tujuan kesehatan. Beberapa negara seperti Tiongkok dan Sri Lanka dan beberapa daerah seperti Kerala di India telah mencapai harapan hidup lebih dari 70 tahun saat masih berstatus berpenghasilan rendah. Kami menyimpulkan bahwa kesehatan dan pendidikan memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi, baik sebagai masukan ke dalam produksi yang memungkinkan pendapatan yang lebih tinggi, maupun keluaran secara langsung mempengaruhi kesejahteraan manusia. Selanjutnya kita masuk ke chapter 15. Yang pertama 15.1, The Role of the Financial System in Economic Development.
Secara umum perbedaan dibuat antara sektor real dan sektor keuangan. Terminologi ini sangat disayangkan karena menunjukkan bahwa sektor keuangan suatu yang kurang nyata. Kesan ini didukung oleh pandangan bahwa sektor keuangan hanyalah pelengkap ekonomi real. Inovasi teknologi dan keuangan telah mendorong ekonomi modern pertumbuhan. Keduanya merupakan kondisi yang diperlukan untuk revolusi industri. Tapi sistem keuangan itu bekerja untuk pembangunan inklusif dan pengentasan kemiskinan harus dirancang dengan ekuitas serta efisiensi dalam pikiran. Sistem keuangan tetap menjadi komponen integral dari sistem ekonomi umum di negara-negara berkembang. Selanjutnya, poin 15.2, the role of central banks and alternative arrangements. Yang terbagi menjadi dua, di bagian pertama yaitu functions of a fully fledged central bank, di mana di negara maju, bank sentral seperti Federal Reserve Board di Amerika Serikat melakukan berbagai fungsi perbankan, pengaturan, dan pengawasan. Mereka memiliki tanggung jawab publik yang substansial dan kekuasaan eksekutif yang luas, seperti penerbit mata uang dan pengelola cadangan devisa, mendistribusikan uang kertas dan koin, campur tangan di pasar valuta asing untuk mengatur nilai tukar mata uang nasional dengan mata uang lainnya, dan kelola cadangan aset asing untuk mempertahankan nilai eksternal mata uang nasional. Bankir kepada pemerintah, bankir kepada bank umum dalam negeri sebagai regulator lembaga keuangan domestik, dan penyelenggara kebijakan moneter dan kredit. Bagian kedua yaitu the role of development banking. Bank Pembangunan Nasional adalah lembaga keuangan publik dan swasta khusus yang memasok dana jangka panjang dan menengah untuk penciptaan atau perluasan dari perusahaan industri. Terlepas dari pertumbuhan mereka yang mengesankan, bank-bank pembangunan berada di bawah kritik memuncak karena konsentrasi mereka yang berlebihan pada peminjaman skala besar. Beberapa perusahaan pembiayaan swasta juga dikategorikan sebagai bank pembangunan. Selanjutnya 15.3, informal finance and the rise of microfinance. Yang mendapat 4 bagian. Di bagian pertama yaitu traditional informal finance, yang diperkirakan 2,5 miliar orang dewasa tidak menggunakan layanan formal untuk menabung atau meminjam. Seperti disebutkan sebelumnya, banyak kegiatan ekonomi di negara berkembang berasal dari produsen dan perusahaan skala kecil. Kebanyakan perusahaan non-korporasi tidak berlisensi, tidak terdaftar, termasuk petani kecil, produsen pengrajin, pedagang, dan pedagang mandiri yang beroperasi di sektor ekonomi dan pedesaan informal. Berbagai informal keuangan telah muncul untuk menggantikan rentenir dan pegadaian di beberapa ini, termasuk asosiasi tabungan dan kredit lokal dan program peminjaman kelompok. Dalam kasus asosiasi tabungan dan kredit berputar yang dapat ditemukan di berbagai negara seperti Meksiko, Bolivia, Mesir, Nigeria, Ghana, Filipina, Sri Lanka, India, Cina, dan Korea Selatan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Adin. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah 15.3.2, yaitu microfinance institution, how they work. 15.3.2 ini membahas tentang bagaimana lembaga keuangan mikro dan cara kerjanya. Keuangan mikro itu sendiri merupakan penyediaan kredit, kendaraan tabungan, dan juga layanan keuangan dasar lainnya yang tersedia bagi orang miskin dan rentan yang mungkin tidak memiliki akses ke lembaga tersebut atau hanya dapat meminjam dengan persyaratan yang sangat tidak menguntungkan. LKM atau Lembaga Keuangan Mikro berspesialisasi dalam memberikan layanan ini dengan berbagai cara dan menurut aturan kelembagaan mereka sendiri. Selanjutnya ada 15.3 bagian 3 yaitu MFLS, Three Current Policy Debates, yang artinya 3 perdebatan kebijakan saat ini subsidi dan LKM. 3 perdebatan ini yang pertama yaitu salah satu komunitas kredit usaha mikro bertanya-tanya apakah subsidi telah sesuai. Kemudian debat yang kedua menyangkut apakah akan menggabungkan keuangan mikro dengan program lain, dan debat yang ketiga adalah apakah LKM harus menjalani komersialisasi yang dimana LSM sebagai nirlaba yang menyediakan keuangan mikro diubah menjadi bank nirlaba.
Selanjutnya adalah 15.3 bagian 4, yaitu potential limitation of microfinance as a development strategy, atau potensi keterbatasan keuangan mikro sebagai strategi pengembangan. Keuangan mikro merupakan suatu alat yang ampuh, tetapi perlu dilengkapi dengan pertumbuhan lain, pengentasan kemiskinan, pembangunan sektor keuangan, modal manusia, pembangunan infrastruktur, dan yang terakhir, yang tidak kalah penting, yaitu kebijakan penciptaan lapangan kerja konvensional. Sementara itu, ratusan juta orang bergantung pada usaha mikro tersebut, sehingga membantu mereka untuk lebih efisien dalam mencapai tujuan mereka, dan mereka mendapatkan penyediaan layanan pinjaman, tabungan, serta asuransi yang dapat memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat yang hidup dalam kemiskinan. Selanjutnya, yaitu ada 15.4, yaitu Formal Finance System and Reform. Kemudian ada 15.4.1, yaitu Financial Liberalization, Real Interest Rates, Saving and Investment. Pembatasan pinjaman untuk beberapa peminjam besar bersamaan dengan meluasnya inflasi tinggi, defisit anggaran yang meningkat, dan juga bunga real negatif pun meningkat. Hal tersebutlah yang menyebabkan terjadinya krisis kredit yang serius di antara negara-negara berkembang. Kemudian resesi global di tahun 81 sampai 82 dan juga 87 menunjukkan bahwa kelemahan banyak pinjaman bank pembangunan, sehingga pada akhir dekadenya hampir setengah dari bank-bank tersebut melaporkan 50% atau lebih dari pinjaman mereka yang tertunggak, dan seperempat lainnya memiliki tingkat tunggakan. Dengan melebihi 25%, suku bunga real pada simpanan-simpanan dalam posisi negatif, dan ekspektasi berlanjutnya inflasi dan devaluasi nilai tukar berkontribusi pada pelarian modal yang substansial, dan tidak mengherankan jika hanya sedikit orang yang ingin menabung. Selanjutnya adalah 15.4.3. 15.4.2, yaitu Financial Policy and the Role of the State. Selanjutnya ada 15.4.3, yaitu Debate on the Role of Stock Markets, atau perdebatan tentang peran pasar saham. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pengembangan pasar saham itu dapat memainkan peran yang sangat konstruktif dalam mendorong pertumbuhan. Studi-studi ini menunjukkan bahwa perkembangan pasar saham masa lalu yang lebih besar, yang diukur dengan kapitalisasi masa lalu atau perputaran dalam kaitannya dengan PDB, memprediksi bahwa pertumbuhan ekonomi selanjutnya akan lebih cepat. Bahkan setelah variabel lain yang diketahui mempengaruhi pertumbuhan seperti tingkat investasi dan pendidikan diperhitungkan. Selanjutnya adalah 15.5, yaitu Fiscal Policy for Development. Yang pertama ada 15.5.1, yaitu Macro Stability and Resource Mobilization, yang dimana kebijakan keuangan itu berkaitan dengan uang, bunga, dan juga alokasi kredit. Kebijakan fiskal itu sendiri berfokus pada pajak dan pengeluaran pemerintah. Bersama-sama mereka mewakili sebagian besar kegiatan sektor publik. Sebagian besar upaya dari stabilisasi terkonsentrasi pada pemotongan pengeluaran pemerintah untuk mencapai keseimbangan anggaran. Namun, beban mobilisasi sumber daya untuk membiayai upaya pembangunan publik yang esensial tersebut harus berasal dari sisi pendapatan. Selanjutnya ada 15.5.2, yaitu Taxation, Direct and Indirect, atau perpajakan langsung dan tidak langsung. Biasanya pajak langsung yang dikenakan pada perorangan, perusahaan, dan juga properti merupakan 20% hingga 40% dari total pendapatan pajak untuk sebagian besar negara berkembang. Pajak tidak langsung seperti biaya impor dan juga ekspor, PPN, pajak cukai, dan juga pajak penjualan merupakan sumber utama pendapatan fiskal bagi sebagian besar negara berkembang. Selanjutnya yang terakhir adalah 15.6,
yaitu state-owned enterprises and privatization, yang dibagi menjadi 3, yaitu 15.6.1 tentang the nature and scope of use atau sifat dan ruang lingkup BUMN. BUMN sendiri telah memainkan peran utama dalam perekonomian negara-negara berkembang yang secara historis menyumbang rata-rata 7-15% dari PDB mereka. Sifat dan ruang lingkup BUMN ini berkaitan dengan masalah administrasi publik di negara-negara berkembang telah meluas kegiatan pada BUMN ini sendiri dan perusahaan publik yang dimiliki dan dioperasikan oleh pemerintah. Selain kehadirannya secara tradisional dominan dalam utilitas seperti gas, air, dan juga listrik, kemudian ada transportasi dan juga komunikasi, BUMN pun telah aktif di sektor-sektor utama seperti produksi manusia skala besar, konstruksi, keuangan, jasa, sumber daya alam, dan juga pertanian. Selanjutnya yaitu 15.6.2 yaitu improving the performance of SUS atau meningkatkan kinerja dari BUMN itu. Salah satu opsi reformasi dari BUMN itu sendiri adalah reorganisasi dengan fokus bottom line yang lebih besar untuk BUMN, yaitu dengan pengalihan kepemilikan dan kendali dari publik ke sektor swasta. Sebuah proses yang dikenal sebagai privatisasi. Dalam opsi sebelumnya, desentralisasi pengambilan keputusan untuk memungkinkan lebih banyak fleksibilitas dan memberikan insentif yang lebih baik bagi para manajer dapat meningkatkan efisiensi dari produksi. Menyediakan modal pada tingkat pasarnya dapat menghilangkan bias terhadap padatnya modal. Kemudian perubahan asli termasuk penggunaan manajemen dan juga insentif karyawan, kontrak manajemen eksternal, perjanjian bangun sendiri, dan lain-lainnya dapat menyeimbangkan BUMN itu sendiri. Dan yang terakhir ada 15.6 bagian 3 yaitu privatization, theory, and experience. Privatisasi dari BUMN di sektor produksi dan keuangan ini bergantung pada hipotesis neoklasik yang dimana kepemilikan swasta itu membawa efisiensi yang lebih besar dan juga pertumbuhan yang lebih cepat. Selama tahun 1980 sampai 1990, privatisasi secara aktif telah dipromosikan oleh badan-badan bilateral internasional utama dan juga multilateral. Kemudian privatisasi ini sendiri rupanya berhasil dalam mempromosikan efisiensi yang lebih besar dan hasil yang lebih tinggi dalam banyak kasus. Namun banyak aset yang diprivatisasi ini terkonsentrasi di tangan kelompok kecil elit lokal dan internasional. Contohnya itu adalah banyak penjualan bekas badan usaha milik negara di Amerika Latin yang dilakukan tanpa penawaran kompetitif, yang seringkali dengan harga konsensi. Kemudian akhirnya korupsi sering dituduhkan yang akhirnya kelompok kecil investor yang memiliki koneksi baik dari domestik maupun asing diperkaya oleh proses tersebut. Dan beberapa privatisasi ini hanya menggantikan monopoli publik dengan monopoli swasta sehingga memungkinkan segelintir individu untuk meraup keuntungan monopoli yang sebelumnya diperoleh oleh negara. Namun, sementara ratusan ribu pekerja kehilangan pekerjaan mereka. Sekian, saya kembalikan lagi kepada Regina. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang telah kami paparkan dapat bermanfaat bagi kami sendiri maupun orang banyak khususnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.